Dia hanya meminta pekerjaan pada sang koboi, namun satu tatapan mengubah segalanya. Grace Lawson tidak mengetuk pintu layaknya seorang anak kecil. Dia menghantam pintu itu dengan seluruh kepalan tangannya yang membeku sebanyak 3 kali sekeras mungkin karena jemarinya sudah mati rasa sejak 2 mil yang lalu. Dia sangat ketakutan jika dia mengetuk terlalu pelan, pria di dalam akan berpura-pura tidak mendengar. Lily berada di dekapannya, dibalut dengan setiap helai kain yang bisa diikatkan Grace untuk membungkus mereka berdua, dan bayi itu sudah terdiam dalam keheningan yang membuatnya lebih takut daripada tangisan apapun yang pernah ada. 7 pintu. 7 pintu dalam 3 hari, dan setiap pintu itu tertutup di depan wajahnya. Ini adalah pintu ke-8 umur Grace Lawson 10 tahun, adiknya berumur 5 bulan, dan dia telah kehabisan segalanya. Kehabisan waktu, kehabisan kehangatan, kehabisan harapan, kecuali kepulan asap tipis yang membubung dari cerobong asap itu yang menandakan ada seseorang yang hidup di dalam sana. Dan seseorang yang hidup berarti satu kesempatan lagi. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan saluran kami dan ikuti terus hingga akhir. Tinggalkan komentar dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Saya ingin melihat seberapa jauh cerita ini berkelana. Sekarang, mari kita mulai. Pintu terbuka selebar 2 inci sebelum terhenti. Sebuah mata menatapnya melalui celah itu, abu-abu pucat, tajam di wajah yang penuh dengan sudut keras dan kulit yang ditempa cuaca, serta rahang yang belum tersentuh pisau cukur selama seminggu. Pria itu tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Dia hanya menatapnya seperti cara orang menatap sesuatu yang mereka tidak yakin itu nyata. Grace mengangkat dagunya. Dia telah melatih apa yang akan dia katakan. Dia telah melatihnya sepanjang berjalan, saat angin memotong jaketnya, saat Lily tidur gelisah di bahunya. "Tuan," katanya. Suaranya keluar lebih mantap dari yang dia duga. "Saya di sini bukan untuk mengemis. Saya di sini untuk bekerja." Pria itu tidak bergerak. "Saya bisa memasak," kata Grace. "Saya bisa membersihkan rumah. Saya bisa memperbaiki pakaian, memberi makan ternak, mengangkut air, apapun yang perlu dilakukan. Saya lebih kuat dari kelihatannya." Dia terdiam, "Dan saya tidak akan merepotkan Anda." Masih tidak ada jawaban. "Tolong." Dia membenci kata itu. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menggunakannya. Namun Lily sudah begitu diam di dadanya, dan rasa dingin begitu menusuk ke dalam tulangnya, dan dia sangat lelah. "Tolong Tuan, adik saya perlu kehangatan." Mata abu-abu itu tertuju sesaat pada bungkusan yang didekap erat pada jaket Grace. Sesuatu berubah di mata itu. Itu bukan kehangatan, tidak sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang lebih tua dari itu. Sesuatu yang bergerak di dalam dirinya seperti patahan bumi yang bergeser perlahan di bawah tanah dan mustahil untuk dihentikan begitu dimulai. Pintu terbuka. Pria itu melangkah mundur tanpa sepatah kata pun, dan Grace Lawson melangkah masuk. Hawa panas menerpanya seperti dinding. Dia tidak menyadari betapa dinginnya dia sebenarnya sampai kehangatan menyentuh wajahnya dan matanya berlinang air mata. Dia benar-benar menolak untuk membiarkannya menetes. Dia mengerjapkan matanya kuat-kuat. Dia tidak akan menangis di depan orang asing ini. Dia tidak akan memberinya alasan untuk menganggapnya lemah. Dia berdiri tepat di dalam pintu dan memperhatikannya. Pria itu tinggi, kurus dengan cara yang biasa dialami pria yang bekerja keras dan makan sedikit, dengan rambut gelap yang mulai memutih di pelipis dan tangan yang kapalan hingga pergelangan tangan. Dia tidak memakai jaket, hanya kemeja flanel yang digulung sampai siku terlepas dari dinginnya bulan Desember, seolah rasa dingin tidak mengganggunya atau seolah dia sudah berhenti merasakannya sejak lama. Dia sedang menatap Lily. "Berapa usianya?" katanya. Suaranya berat dan parau, seperti jarang digunakan. 5 bulan, kata Grace. Dia tidak menanggapi hal itu. Dia menarik sebuah kursi lebih dekat ke tungku kayu dan memberi isyarat ke arahnya, isyarat sekecil mungkin, nyaris tidak lebih dari sekadar anggukan dagu. Dan Grace duduk, masih mendekap Lily, dan mulai membuka lapisan kain yang membungkus mereka berdua. Dengan jari-jari yang gemetar hebat hingga dia nyaris tidak bisa membuka ikatan simpulnya. Ketika wajah Lily terlihat, pria itu mengeluarkan suara rendah dari tenggorokannya yang tampaknya dia tahan sebelum benar-benar keluar.
Pipi bayi itu pucat pasi seperti lilin dan bibirnya berwarna agak kebiruan yang telah dicoba diabaikan oleh Grace dengan sangat keras selama sejam terakhir. "Dia sudah makan hari ini?" tanya pria itu. "Sedikit," kata Grace. "Saya menemukan sebuah rumah pertanian sekitar 4 mil di belakang. Wanita di sana memberi saya sedikit susu dan sepotong roti jagung. Dia tidak mengizinkan kami tinggal, tetapi dia memberi kami apa yang dia bisa. Dia makan cukup." Grace tidak menjawab hal itu. Keheningan sudah menjadi jawaban yang cukup. Pria itu berjalan melintasi ruangan, membuka lemari kayu, dan mengeluarkan sebuah panci kecil. Dia bergerak tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan, dan menggantung panci itu di atas tungku. Grace menyaksikannya menyendok susu ke dalamnya dari wadah batu di rak. Dia menyaksikannya mengaduknya perlahan dan merata, tidak pernah menatapnya, rahangnya mengeras. "Kamu punya nama?" katanya. "Grace. Grace Lawson. Bayi ini Lily." Dia terdiam. "Siapa nama Anda, Tuan? Jika Anda tidak keberatan saya bertanya." "McAllister," katanya. "Samuel McAllister." "Anda tinggal sendiri, Tuan McAllister." "Benar." "Anda punya istri?" Tangan yang sedang mengaduk itu melambat nyaris tidak terlihat hanya selama 1 detak jantung. "Tidak lagi," katanya. Grace cukup mengerti untuk tidak menanyakan pertanyaan berikutnya. Dia mendekap Lily lebih erat dan memalingkan wajahnya ke arah panas tungku, dan mereka duduk dalam keheningan sementara susu menghangat. Ketika sudah siap, Samuel McAllister menemukan selembar kain bersih, mencelupkan satu ujungnya ke dalam susu hangat, dan mengulurkannya kepada Grace. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Dia belajar melakukannya di minggu-minggu pertama yang penuh keputusasaan setelah ibu meninggal, ketika Lily terlalu kecil untuk makanan padat apapun, dan Grace adalah satu-satunya yang tersisa untuk memikirkan caranya. Dia mengambil kain itu, menempelkannya dengan lembut ke bibir Lily, dan bayi itu mengisapnya dengan rasa lapar yang membuat tenggorokan Grace tercekat. "Ini dia," bisik Grace. "Ini dia, sayang." Samuel McAllister berdiri 3 kaki di belakang dan menyaksikan. Dia tidak memalingkan pandangan. Setelah beberapa saat, warna kulit Lily mulai kembali. Itu terjadi perlahan. Rona merah merayap ke pipinya, jemarinya terlepas dari kepalan yang membeku, tetapi itu nyata, dan Grace merasakan gumpalan di dadanya mulai sedikit mengendur. "Terima kasih," katanya. Samuel mengangguk sekali. "Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan." Grace memberitahunya tentang pekerjaan. "Saya tidak hanya sekadar bicara. Saya benar-benar akan melakukan apapun yang perlu dilakukan di perkebunan ini. Memasak, membersihkan, memperbaiki apa saja." Dia memindahkan Lily ke lengannya yang lain. "Saya tahu Anda tidak punya alasan untuk mempercayai saya. Saya tahu saya hanyalah seorang anak kecil yang muncul di pintu Anda dalam kegelapan. Tetapi saya menepati janji saya, Tuan McAllister. Saya selalu begitu." Dia menarik kursi di hadapannya dan duduk dengan berat seperti pria yang sudah berdiri terlalu lama. Dia menyandarkan lengan bawahnya di lutut dan menatapnya dengan mata abu-abu yang tidak menunjukkan emosi apapun. "Dari mana asalmu?" katanya. "Coleridge," kata Grace. "Di utara sini, itu 30 mil. Kurang lebih seperti itu." "Kamu berjalan kaki dari Coleridge?" "Ya, Tuan." "Di bulan Desember?" "Ya, Tuan." Dia terdiam sejenak. "Di mana orang tuamu?" "Ibu meninggal di bulan September." Grace mengatakannya dengan datar dan lugas seperti cara dia melatih dirinya untuk mengatakannya, karena jika dia membiarkan perasaan masuk ke dalam kata-kata itu, mereka akan runtuh, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi saat ini. Demam. "Ayah meninggal 2 tahun sebelum itu karena kecelakaan tambang." "Kamu punya kerabat?" Grace ragu-ragu hanya untuk sedetik. "Seorang bibi," katanya, saudara perempuan ayah. "Namanya Prudence Whitfield. Dia tinggal di wilayah Harlan." "Dia tahu di mana kamu berada." "Dia tidak tahu," kata Grace. "Dan saya ingin tetap seperti itu." Samuel memperhatikannya. "Kenapa?" Grace menatap matanya tanpa berkedip. "Karena dia tidak menginginkan kami, Tuan McAllister." "Tidak juga. Dia menginginkan apa yang ibu tinggalkan untuk kami. Ada sebidang tanah kecil di luar Coleridge. Itu tidak seberapa, tetapi itu milik kami berdasarkan sertifikat dan hukum." Bibi Prudence
telah mencoba merebutnya bahkan sebelum tanah di makam ibu mengering. Dia datang ke rumah 2 minggu setelah pemakaman, bicara tentang menampung kami, bersikap sangat manis dan sangat prihatin. Dan saya bisa melihatnya di matanya. Dia tidak melihat ke arah saya dan Lily. Dia melihat ke arah sertifikat tanah itu. Rahang Grace mengeras. Saya tahu jika saya pergi bersamanya tanah itu akan hilang dalam sebulan dan saya serta Lily tidak akan berarti apa-apa baginya setelah itu. Jadi saya mengemas apa yang bisa saya bawa dan saya pergi. Samuel terdiam untuk waktu yang lama. Usiamu 10 tahun, dia akhirnya berkata, "Ya, Tuan, dan kamu berjalan 30 mil menerobos musim dingin Nebraska dengan bayi berusia 5 bulan, benar. Karena kamu takut pada bibimu sendiri. Karena saya tahu siapa dia sebenarnya." Grace mengoreksinya, dan ada sesuatu dalam suaranya saat itu yang sama sekali tidak mencerminkan anak berusia 10 tahun. Sesuatu yang telah terkikis hingga ke tulangnya dan bangkit kembali menjadi lebih keras. Di sisi lain, Samuel menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia menatap Lily yang telah terhanyut ke dalam tidur nyenyak tanpa beban dari seorang bayi yang akhirnya merasa hangat dan kenyang. Kepalan tangan kecilnya meringkuk di tulang selangka Grace. "Istri saya meninggal saat melahirkan," katanya. Dia mengatakannya dengan cara yang sama seperti Grace berbicara tentang ibunya. Datar, lugas, dibersihkan dari segala hal tambahan. 3 tahun lalu bayinya juga meninggal. Dia tidak melihat ke arah Grace saat mengatakannya. Dia melihat ke arah api tungku. Saya tidak memiliki siapapun di rumah ini sejak saat itu. Grace tidak mengatakan bahwa dia turut berduka. Dia telah diberitahu kata duka begitu sering setelah ibunya sendiri meninggal dan itu tidak pernah membantu sekalipun, tidak pernah. Jadi, dia hanya berkata, "Ya, Tuan, tenang dan datar dan membiarkan suara gemertak api mengisi celah di antara mereka. Saya punya kamar kosong," kata Samuel. "Ada kerangka tempat tidur dan kasur. Sudah lama tidak diangin-anginkan, tetapi itu kokoh. Itu lebih dari yang saya butuhkan," kata Grace. "Saya punya sapi yang perlu diperas susunya 2 kali sehari. Punya kayu bakar yang perlu dibelah dan diangkut. Punya kandang yang perlu dibersihkan, dan 4 kuda yang perlu diberi makan dan minum." Dia terdiam. "Saya bukan pria yang meminta banyak hal, dan saya bukan pria yang memberi banyak hal. Tapi saya akan memberi kamu kesempatan yang adil. Kamu bekerja, kamu makan, kamu tidak makan lebih dari bagianmu, dan kamu tidak memeriksa barang-barang saya. Kita jelas?" "Sangat jelas," kata Grace. "Satu hal lagi, mata abu-abunya kembali ke wajahnya. Kamu cari sertifikat tanah itu dan taruh di tempat yang aman pada kesempatan pertama yang kamu dapatkan. Jangan biarkan surat-surat seperti itu tergeletak di tempat yang bisa ditemukan orang." Grace menatapnya. "Bagaimana Anda tahu saya membawanya? Kamu berjalan 30 mil di bulan Desember alih-alih pergi ke tetangga atau gereja." Dia berkata, "Kamu sedang melindungi sesuatu." Mengira itu bukan hanya bayinya. Grace merogoh ke bagian dalam jaketnya di mana dia telah menjahit kantong tersembunyi dengan tangannya sendiri 3 minggu lalu ketika dia pertama kali mulai membuat rencananya. Dia mengeluarkan selembar kertas lipat yang usang di bagian lipatannya karena dibawa begitu dekat dengan tubuhnya untuk waktu yang lama. "Saya akan menaruhnya dimanapun yang Anda pikir paling aman," katanya. Untuk pertama kalinya, nyaris tidak terlihat sesuatu bergerak di wajah Samuel McAllister yang tidak sepenuhnya berupa kerutan. Itu juga bukan senyuman. Itu adalah sesuatu yang lebih tenang dari keduanya, sesuatu yang melintasi matanya seperti bayangan awan yang melintas di atas air yang tenang. "Anak pintar," katanya, dan dia bangkit untuk mencarikan selimut untuknya. Malam itu, Grace Lawson tidur di tempat tidur sungguhan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu. Lily tidur mendekapnya, hangat dan kenyang, dan bernapas dalam, bahkan dada kecilnya naik turun dengan stabil seperti jam. Grace berbaring terlentang dalam kegelapan dan menatap langit-langit dan memberitahu dirinya sendiri dengan sangat tegas bahwa ini tidak permanen, bahwa dia tidak boleh terbiasa dengan ini, bahwa dia di sini untuk bekerja dan tidak ada yang lain. Dan bahwa saat dia membiarkan dirinya menganggap tempat ini aman, adalah saat dia akan menjadi ceroboh. Namun api
di ruangan sebelah masih menyala. Dan angin di luar terdengar berbeda ketika ada dinding yang memisahkan Anda dengannya. Dan napas Lily begitu damai, begitu sangat damai. Dan Grace Lawson berusia 10 tahun dan telah memikul seluruh dunia di punggungnya selama 3 bulan. And dia tertidur sebelum dia menyelesaikan pikiran keduanya. Samuel McAllister tidak tidur. Dia duduk di meja dapurnya dengan secangkir kopi yang mendingin dan dia tidak meminumnya, dan dia menatap serat kayu di permukaan meja. Dan dia memikirkan tentang seorang anak perempuan yang berjalan 30 mil di bulan Desember daripada mempercayai orang yang salah dengan sesuatu yang berharga. Dia memikirkan tentang seorang bayi yang dibalut berlapis-lapis kain, bibirnya membiru dalam dingin, kepalan tangan kecilnya menggenggam erat seolah dia sudah berjuang untuk sesuatu, sudah bertahan. Dia memikirkan tentang istrinya Clara yang memiliki kualitas yang sama dalam dirinya, jenis keberanian khusus yang tidak mengumumkan dirinya, yang hanya diam-diam melakukan apa yang perlu dilakukan, tidak peduli apapun risikonya. Dia memikirkan tentang putra yang tidak pernah sempat dia dekap, anak laki-laki yang hidup selama 8 menit di dunia ini, dan kemudian pergi, dan cara kesedihan itu telah mengosongkan dirinya begitu sepenuhnya, hingga dia tidak yakin ada hal tersisa yang layak dipertahankan. Dia melihat ke arah pintu kamar kosong yang tertutup. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah pengaturan yang praktis. Anak perempuan itu membutuhkan tempat bernaung. Dia membutuhkan bantuan di perkebunan. Itu adalah hitungan matematika yang sederhana. Tidak lebih dari itu. Namun ketika dia akhirnya bangkit dan pergi tidur, dia membawa lampu bersamanya dan berhenti di luar pintu kamar kosong itu sesaat mendengarkan. Dia mendengar Lily bernapas. Dia mendengar Grace bergerak dalam tidurnya menggumamkan sesuatu yang terlalu pelan untuk dipahami. Dia berdiri di sana lebih lama dari yang dia perlukan. Kemudian dia pergi ke kamarnya, meletakkan lampu di meja samping tempat tidur, dan berbaring dalam kegelapan. Di pagi hari, Grace sudah bangun sebelum fajar. Samuel keluar dari kamarnya dan mendapati tungku sudah menyala, sepanci bubur gandum sudah di atasnya, dan sesosok tubuh kecil dengan jaket yang terlalu besar bergerak di sekitar dapurnya dengan gerakan yang hati-hati dan efisien dari seseorang yang telah mengelola rumah tangga sejak jauh sebelum dia siap. Lily berada di tengah meja dapurnya dalam sarang selimut lipat, terjaga penuh, mengeluarkan suara-suara bicara kecil yang biasa dibuat bayi ketika mereka merasa puas dan penasaran dengan dunia, melambaikan kepalan tangannya pada kekosongan. Grace mendongak ketika dia masuk. Susunya sedang dihangatkan, katanya. Saya tidak bisa menemukan di mana Anda menyimpan kopi. Saya minta maaf tentang hal itu. Dan bubur gandumnya tawar. Saya tidak ingin menggunakan apapun tanpa bertanya terlebih dahulu. Samuel melihat ke arah panci. Dia melihat ke arah bayi di atas mejanya, mengeluarkan suara-suara kecil yang bahagia ke arah langit-langit. He melihat ke arah anak perempuan berusia 10 tahun ini yang telah bertahan dari hal-hal yang akan menghancurkan sebagian besar pria dewasa, yang telah berjalan melintasi musim dingin Nebraska dengan bayi yang diikatkan ke dadanya dan sertifikat tanah yang dijahit di dalam jaketnya, dan yang berdiri di dapurnya meminta maaf karena tidak menyeduh kopi tanpa bertanya. Lemari di atas tungku, katanya, sisi kiri. Baik, Tuan, kata Grace, dan dia menjangkaunya. Mereka makan sarapan dalam jenis ketenangan yang berbeda dari kesepian. Samuel telah lupa bahwa ada perbedaan. Dia memakan bubur gandumnya dan meminum kopinya dan menyaksikan Grace memberi makan Lily dari kain hangat dengan kesabaran terfokus dari seseorang yang berusia 2 kali lipat darinya. Dan dapur itu terasa kurang seperti ruangan yang hanya dia lewati dan lebih seperti ruangan tempat sesuatu sedang terjadi. Setelah sarapan, Grace mencuci mangkuk tanpa diminta, mengeringkannya, mengembalikannya tepat ke tempat dia menemukannya, dan berbalik menghadapnya dengan tangan terlipat. Kemana Anda ingin saya mulai? Katanya. Kandang, katanya. Kuda-kuda terlebih dahulu, lalu petak di sudut timur laut. Jerami di sana perlu ditarik dan diganti. Dan Lily, dia berpikir sejenak bahwa dia,
Saya punya peti kayu di kandang. Kita akan menaruh beberapa jerami bersih dan selimut di dalamnya. Letakkan dia di dekat pintu tempat yang lebih hangat. Grace mengangguk. Dia suka suara-suara katanya. Hewan, angin, orang-orang yang bergerak di sekitar. Dia tidak suka keheningan. Keheningan membuatnya takut. Jeda kecil, saya juga, jika boleh jujur. Samuel mengenakan jaket dan topinya dan tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi itu. Namun ketika dia membukakan pintu belakang untuk Grace, dia menahannya cukup lama agar dia dan Lily lewat sebelum udara dingin sempat menyergap mereka. Kuda-kuda itu langsung menyukai Grace, yang membuatnya terkejut. Hewan biasanya curiga pada orang asing. Namun, kuda betina coklat besar yang dia panggil Duchess menjatuhkan kepalanya di atas pintu petak saat Grace muncul dan mengembuskan napas hangat ke pipinya. Dan Grace tertawa, tawa yang nyata, tiba-tiba dan jernih seperti lonceng pertama kalinya dia mendengarnya mengeluarkan suara seperti itu, dan mengangkat tangannya untuk mengelus hidung Duchess dengan kepastian lembut yang sama seperti yang dia gunakan pada Lily. Dia cantik, kata Grace. Dia rewel dan dia menendang. Samuel berkata dia tampak manis bagi saya. Berikan waktu sehari. Grace menatapnya dari samping, hanya sekilas pandangan, dan dia berani bersumpah ada rasa geli di dalamnya. Kemudian dia berbalik kembali ke Duchess dan mulai bekerja. Dia bekerja keras. Dia sudah menduga anak itu akan bekerja keras. Dia telah berjanji akan melakukannya dan dia telah mempercayainya, tetapi ada sesuatu tentang menyaksikannya yang tetap membuatnya lengah. Dia bergerak melalui kandang, seolah dia tahu persis apa yang dia lakukan. Seolah pekerjaan bukanlah beban melainkan bahasa yang dia kuasai dengan fasih. Dan dia tidak mengeluh tentang rasa dingin atau bau atau beratnya gulungan jerami yang berukuran setengah dari tubuhnya. Dia hanya melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Lily menyaksikan dari peti kayu, merasa puas dan penasaran. Dan Duchess akhirnya merendahkan diri untuk mengendus bayi itu dengan keagungan yang besar. Dan Grace menyaksikan ini dengan jenis kegembiraan tak berdaya yang ditunjukkan anak-anak ketika dunia ternyata lebih lembut dari yang diharapkan. Samuel mendapati dirinya menyaksikan semua itu. Dia mendapati dirinya menyadari banyak hal. Cara Grace selalu memeriksa Lily di sela-sela tugas. Cara dia berterima kasih kepada setiap kuda dengan tenang setelah dia menyelesaikan petak mereka seolah mereka adalah makhluk yang layak untuk diakui. Cara tangannya tidak pernah sepenuhnya berhenti gemetar, hanya getaran paling samar yang ada dan hilang seolah tubuhnya masih mencair dari dalam keluar dan belum sepenuhnya selesai. 3 bulan, pikirnya. 3 bulan seperti itu. 3 bulan rasa dingin dan ketakutan dan pintu-pintu yang tertutup dan beban dari seorang bayi yang bergantung padanya untuk segalanya. Dan dia tidak menyerah. Dia tidak menyerahkan Lily kepada orang lain dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak melakukan hal-hal yang wajar dan logis yang akan membuat hidupnya lebih mudah. Dia terus berjalan dan mengetuk dan meminta pekerjaan. Dia tidak memikirkan Clara. Dia tidak membiarkan dirinya melakukan itu. Dia hanya menarik gulungan jerami lain ke dalam petak yang kosong dan bekerja di samping anak perempuan berusia 10 tahun ini yang telah muncul di pintunya tanpa membawa apapun kecuali keberanian. Dan satu nama yang dia tolak untuk diucapkan tanpa rasa hina. Dan di suatu tempat di tengah semua cahaya pagi kelabu yang dingin itu dan bau kuda, serta jerami segar dan susu hangat, sesuatu di dalam diri Samuel McAllister yang telah terkunci selama 3 tahun bergeser sedikit di dalam wadahnya. Tidak terbuka, belum, tetapi tidak lagi sekaku hari sebelumnya. Pada siang hari, Grace pergi ke dalam untuk menghangatkan dapur dan mulai menyiapkan sesuatu untuk makan siang. Samuel tinggal di kandang, semenit lebih lama, tangan masih berada di garpu rumput, menatap ke arah yang tidak spesifik. Kemudian dia melihat ke arah peti kayu tempat Lily menghabiskan paginya, selimut lipat yang diselipkan Grace dengan begitu hati-hati, jejak tangan mungil yang tercetak di jerami dari tempat bayi itu mendorong dirinya ke atas, dan melihat sekeliling dengan mata besar yang hikmat dan penuh keheranan itu. Samuel McAllister meletakkan garpu rumput dan pergi ke dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun dia duduk di meja,
yang menyajikan makanan di atasnya dan merasakan sesuatu yang lain selain absennya orang-orang yang biasanya duduk di sana bersamanya. Grace meletakkan sebuah mangkuk di depannya tanpa basa-basi, daging babi asin, dan kacang-kacangan. Tidak ada yang mewah, persis seperti apa yang ditawarkan oleh dapur. Dia duduk di hadapannya dengan Lily dilekukan lengan kirinya dan sebuah sendok di tangan kanannya dan makan dengan efisiensi terfokus dari seseorang yang telah belajar untuk tidak menganggap remeh makanan. "Tuan McAllister," katanya tanpa mendongak. "Ya, terima kasih telah membuka pintu tadi malam." Dia mengatakannya dengan lugas dan langsung seperti cara dia mengatakan segalanya. "Saya tahu Anda tidak harus melakukannya." Samuel melihat ke arah mangkuknya. "Tidak," katanya. "Saya tidak harus melakukannya. Banyak orang tidak melakukannya. Saya tahu." Jeda sejenak, api tungku meletup. Lily meraih sendok Grace dengan kedua kepalan tangannya dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya, dan Grace dengan lembut mengeluarkannya dengan kesabaran terlatih dari kebiasaan lama. "Saya tidak akan mengecewakan Anda," kata Grace. Dia mendongak kemudian menatap lurus ke arahnya, dan matanya berwarna coklat dan gelap dan jauh lebih tua dari usia 10 tahun hingga membuat sesuatu terasa sakit di bagian belakang dadanya. "Saya berjanji kepada Anda bahwa apapun yang Anda butuhkan untuk dilakukan di perkebunan ini, saya akan melakukannya, dan saya akan melakukannya dengan benar. Saya tidak akan mengambil lebih dari bagian saya, dan saya tidak akan menjadi beban. Saya hanya butuh kesempatan." Samuel McAllister menatap anak ini yang telah berjalan 30 mil dalam kegelapan untuk mengetuk pintu orang asing dan meminta bukan belas kasihan melainkan pekerjaan. "Kamu mendapatkannya," katanya. Dan begitulah cara semuanya dimulai. 3 hari berlalu sebelum siapapun di wilayah Hall menyadari asap yang keluar sedikit lebih tebal dari cerobong asap Samuel McAllister. Nyonya Dora Hennessy yang datang pertama kali, dia selalu datang pertama kali. Dia adalah jenis wanita yang menyebutnya sebagai sikap bertetangga ketika seluruh wilayah menyebutnya sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan dia tiba pada pagi keempat dengan sebuah hidangan tertutup dan sepasang mata yang cukup tajam untuk membelah kayu bakar. Grace mendengar ketukan itu dan melihat ke arah Samuel di seberang meja dapur. Dia meletakkan cangkir kopinya. "Tetap di sini," katanya. Saya mendengar itu. Terdengar sebuah suara melalui pintu, cerah dan lantang. "Samuel McAllister, saya tahu kamu hidup di dalam sana, jadi kamu sebaiknya menjawab pintu ini sebelum saya mati membeku di teras rumahmu." Samuel membuka pintu. Nyonya Hennessy melangkah masuk tanpa diundang seperti yang selalu dia lakukan, dan matanya menyapu dapur dalam satu lengkungan profesional yang cepat dan mendarat pada Grace. Seperti cara burung elang mendarat pada sesuatu yang kecil di lapangan terbuka. "Well," katanya. "Selamat pagi, Dora," kata Samuel. "Pagi." Dia masih menatap Grace. "Dan siapa ini?" "Grace Lawson," kata Grace berdiri dari meja karena ibunya telah mengajarinya untuk berdiri ketika orang dewasa memasuki ruangan Nona Lawson. Nyonya Hennessy membolak-balikan nama itu di mulutnya seolah dia sedang memeriksanya untuk sesuatu. "Saya tidak tahu ada orang bernama Lawson di sekitar sini. Kami dari Coleridge," kata Grace, Utara. "Saya tahu di mana Coleridge berada." Pandangan wanita itu turun ke bungkusan di dalam peti kayu di samping tungku tempat Lily mengeluarkan suara-suara paginya, memukul udara dengan kedua kepalan tangannya. Ekspresi Nyonya Hennessy berubah rumit. "Demi Tuhan di surga, Samuel, apakah itu seorang bayi?" "Benar," kata Samuel. "Bayi siapa?" "Milik saya," kata Grace. Kata itu keluar sebelum dia memikirkannya dengan cepat, datar, dan final. "Adik saya namanya Lily." Nyonya Hennessy memandang Samuel. Samuel memandang kembali ke arahnya tanpa ekspresi. Ada jeda yang lama di mana api tungku gemertak dan Lily mengatakan sesuatu yang mendesak dan tidak dapat dipahami ke arah langit-langit. "Grace membantu di sekitar perkebunan," kata Samuel, "sebagai imbalan atas kamar dan makan. Dia masih anak-anak. Dia anak yang cakap." Dia mengambil hidangan tertutup dari tangan wanita itu dengan kesopanan yang juga jelas merupakan penutupan dari topik tersebut. "Terima kasih atas makanannya, Dora." Nyonya Hennessy belum selesai. Dia tidak pernah selesai. "Samuel,
Orang-orang akan membicarakannya. Biarkan saja. Ada pengaturan yang tepat untuk anak-anak. Tanpa Grace, katanya, memotong kalimat wanita itu tanpa meninggikan suaranya, kuda-kuda itu tidak akan memberi minum diri mereka sendiri. Grace menatapnya. Dia memberinya anggukan terkecil. Dia mengangkat Lily, membandelnya di dadanya, dan pergi keluar lewat pintu belakang tanpa sepatah kata pun, dan dia tidak menoleh kembali ke arah Nyonya Hennessy. Namun dia mendengarkan dengan tajam saat pintu berayun di belakangnya, dan dia mendengar wanita itu berkata rendah dan tajam, "Samuel, saya mencoba membantu kamu memahami posisi yang kamu tempatkan dirimu sendiri." Dan dia mendengar Samuel berkata lebih tenang dan lebih keras dari apapun yang pernah dia dengar darinya sejauh ini. "Saya memahami posisi saya dengan baik. Selamat pagi, Dora." Pintu belakang tertutup semenit kemudian. Grace sudah berada di kandang, satu tangan berada di leher Duchess, bernapas stabil dan sengaja, menenangkan dirinya kembali dari gelombang dingin ketakutan yang telah merasukinya mendengar kata pengaturan yang tepat. Dia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. She tahu apa artinya. Samuel masuk dan berdiri di pintu kandang dengan tangan bersilang dan rahang mengeras. Dan untuk sesaat tidak ada dari mereka yang berbicara. Dia akan memberitahu orang-orang. Kata Grace, dia sudah melakukannya. Kata Samuel itu bukan berita baru. Dora Hennessy telah melaporkan urusan wilayah ini sejak sebelum kamu lahir, Tuan McAllister. Itu tidak masalah, katanya. Dia mendorong dirinya menjauh dari bingkai pintu dan pergi ke tong air. Kamu mendapatkan tempatmu di sini. Hanya itu yang perlu diketahui siapapun Grace menyaksikannya bekerja. Pria itu bergerak seperti seseorang yang telah membuat keputusan dan tidak tertarik untuk meninjaunya kembali. Dan sesuatu tentang hal itu bersarang di dadanya seperti batu yang hangat. "Baik, Tuan," katanya pelan, dan dia kembali bekerja. Hari-hari terbangun di atas satu sama lain dengan kepastian yang tenang seperti jatuhnya salju, satu hal di atas hal lain sampai kamu mendongak dan seluruh pemandangan telah berubah tanpa kamu menyadari momen itu terjadi. Grace memasak sarapan setiap pagi dan menyediakannya saat Samuel masuk dari tugas-tugas awal. Dia membersihkan dapur, menyapu lantai, memperbaiki 2 kemeja dan sepasang celana kerja. Dia menemukannya terlipat di bagian belakang lemari lorong, menjahit kembali jahitan itu dengan gerakan kecil dan tepat yang telah diajarkan ibunya. Dia mengangkut air, memberi makan ayam, mempelajari kuda mana yang suka digosok telinganya, dan mana yang lebih suka ditinggalkan sendiri. Lily tumbuh. Itu terjadi dengan cara yang selalu terjadi dalam semalam dan mustahil. Hingga pada suatu pagi, Grace melihat adiknya, dan bayi yang dia lihat bukanlah bayi yang sama. Dari 3 hari yang lalu, ada lebih banyak ekspresi di wajahnya, lebih banyak perhatian, lebih banyak dari jenis keseriusan bayi yang tampak sangat mirip seperti penilaian. Lily telah mulai memperhatikan Samuel, benar-benar memperhatikannya. Matanya melacaknya, melintasi ruangan, seperti cara mereka melacak cahaya api tungku. Dengan perhatian penuh, keheranan yang terfokus, yang sama sekali tidak sadar diri. Samuel berpura-pura tidak menyadari, tetapi dia menyadarinya. Pertama kali Lily menjangkau ke arahnya, dia sedang berdiri di meja dapur, dan Grace berada di meja, dan Lily berada di petinya mengeluarkan suara-suara. Dan seketika itu juga, bayi itu terdiam dan mengulurkan satu lengan kecil ke arahnya. Jemari terbuka dan mengeluarkan suara yang berada di antara sebuah permintaan dan sebuah pertanyaan. Samuel berhenti bergerak. Grace mendongak. Pria itu berdiri di sana dengan punggung setengah berbalik ke ruangan dan tangannya masih berada di meja, dan dia bisa melihat dari tempat dia duduk bahwa pria itu tidak bernapas dengan benar. "Anda bisa mendekapnya," kata Grace, berhati-hati seperti dia mengatakannya kepada seseorang yang mungkin akan kabur. "Dia tidak akan patah." "Saya tahu dia tidak akan patah," katanya. "Kalau begitu silakan." Pria itu tidak menjawab, tetapi setelah beberapa saat, perlahan, dengan kehati-hatian khusus dari seorang pria yang takut menginginkan sesuatu, dia melintasi ruangan, membungkuk, dan mengangkat Lily. Lily mencengkram segenggam kemeja flanelnya, dan menariknya, seperti yang biasa dilakukan bayi, sengit dan penuh kepemilikan, seolah dia mengklaim sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Dia mendongak ke wajah pria itu dengan mata lebar dan gelap itu, dan mengeluarkan suara kepuasan murni. Samuel berdiri benar-benar diam. Grace tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia melihat ke bawah ke arah kemeja yang sedang dia perbaiki. Dan dia memasukkan jarumnya ke dalam kain dengan sangat sengaja, dan dia tidak mendongak karena beberapa momen begitu rapuh hingga pandangan sekilas pun bisa menghancurkannya. Dan ini adalah salah satu dari momen-momen itu, dan dia mengetahuinya dari sudut matanya. Dia melihat pria itu duduk di meja, dia mendengar derit kursi, dia mendengar suara-suara kecil yang dibuat Lily ketika dia merasa puas, suara mendekut pelan yang telah menemani Grace melalui bagian tergelap dari 3 bulan terakhir. Dia mendengar Samuel berkata dengan sangat pelan kepada tidak ada siapapun secara khusus. Dia punya mata yang bagus. Memang benar, kata Grace, menatap pekerjaannya. Ibu selalu berkata dia akan menjadi anak yang tajam. Jeda sejenak. Dan kamu? Grace mengizinkan dirinya tersenyum paling kecil. Ibu berkata saya akan menjadi anak yang keras kepala. Dia mendengarnya mengembuskan napas. Bukan sepenuhnya tawa, melainkan kerabat dekat dari tawa. Suara dari seorang pria yang sudah begitu lama tidak tertawa hingga tubuhnya harus mengingat kembali mekanismenya. Grace tetap menundukkan kepalanya dan terus menjahit, dan dia membiarkan suara kecil itu berada di dapur di antara mereka tanpa menyentuhnya. Di malam yang sama, setelah Lily tertidur dan piring-piring makan malam disingkirkan, Grace menemukan tempat tidur bayi itu. Dia tidak sedang mengintai. Dia telah pergi ke bagian belakang lorong untuk mengambil lebih banyak minyak lampu, menjangkau rak penyimpanan, dan tangannya menemukan kayu. Sebaliknya, melengkung halus, jenis keahlian yang membutuhkan waktu dan perawatan, jenis yang dibuat sendiri oleh seorang pria ketika dia sedang membangun sesuatu. Dia menariknya ke depan ke dalam cahaya lampu tanpa berpikir, dan ketika dia memahami apa itu, dia berdiri sangat diam dengan tangan di atasnya dan merasakan beratnya dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kayu. Samuel muncul di ambang pintu lorong. Dia melihat tangan Grace berada di tempat tidur bayi itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, anak itu tidak mengatakan apa-apa, lampu memancarkan bayangan panjang. Saya bisa mengembalikannya, kata Grace. Biarkan saja, katanya. Suaranya datar. Itu sudah berada di sana cukup lama. Tuan McAllister, Grace. Dia mengucapkan namanya dengan cara dia mengucapkan sebagian besar hal, singkat, langsung, tidak ada kelebihan di dalamnya. Pergilah tidur. Baik, Tuan. Dia meletakkan lampu itu dan pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Dan dia berbaring dalam kegelapan, mendengarkan suara pria itu bergerak di lorong dan kemudian suara sesuatu yang sedang dibawa dan sebuah pintu terbuka dan sebuah pintu tertutup. Di pagi hari, tempat tidur bayi itu berada di dapur di samping tungku dan Lily sedang tidur di dalamnya. Grace stood di ambang pintu dapur dan menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia pergi dan menyeduh kopi, dan ketika Samuel masuk dari kandang, dia menyerahkan secangkir kepadanya tanpa komentar, dan pria itu menerimanya tanpa komentar, dan mereka sarapan dalam ketenangan biasa mereka, dan tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun tentang tempat tidur bayi itu, dan itu sama sekali tidak apa-apa. Itu adalah jenis hal yang tidak membutuhkan kata-kata. Surat itu datang pada hari Kamis. Grace sedang berada di kandang ketika dia mendengar penunggang kuda, suara derap kaki kuda di atas tanah yang membeku, dan kemudian suara-suara Samuel dan suara singkat serta rendah dari orang asing. Dia datang ke pintu kandang dan melihat punggung seorang pria di atas kuda yang sudah berkendara pergi, dan Samuel berdiri di halaman dengan sesuatu di tangannya, sebuah amplop bersegel. Pria itu menatapnya seperti cara orang menatap hal-hal yang sudah mereka ketahui akan mendatangkan masalah. Pria itu berbalik sebelum dia bisa melangkah mundur, dan mata mereka bertemu di seberang halaman. Sesuatu di wajah pria itu memberi tahu dia segalanya sebelum pria itu mengucapkan satu kata pun. Dari siapa itu? Katanya. Pria itu tidak langsung menjawab, yang merupakan jenis jawabannya sendiri. Tuan McAllister. Suaranya sudah menjadi datar dan keras, seperti cara suaranya selalu berubah ketika dia paling merasa takut. Dari siapa surat itu? Pria itu berjalan melintasi halaman ke arahnya, berhenti beberapa kaki jauhnya, menatapnya sejenak dengan mata abu-abu yang telah menjadi sedikit kurang kaku selama beberapa minggu terakhir, dan kemudian mengulurkan
Amplop itu tanpa sepatah kata pun dia menerimanya. Namanya tidak ada di atasnya. Surat itu ditujukan kepada Samuel melalui rute pos wilayah Harlan. Namun nama di sudut kiri atas ditulis dalam tulisan tangan yang akan dia kenali dari jarak 100 yard, ketat dan tepat serta penuh kepemilikan layaknya dokumen hukum Prudence Whitfield. Grace melihatnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia membaliknya sekali di tangannya. Segel lilin di bagian belakang menorehkan inisial PW yang ditekan dalam-dalam. Anda tidak membukanya, katanya. Itu datang sejam yang lalu, katanya. Saya membawanya langsung ke sini. Dia merusak segelnya. Surat itu pendek. Prudence Whitfield tidak menyia-nyiakan kata-kata sama seperti dia tidak menyia-nyiakan hal lain, dan apa yang telah dia tulis begitu tepat dan dingin serta sepenuhnya jelas dalam maksudnya. Dia telah mendengar melalui saluran yang tepat bahwa anak-anak dari mendiang saudara laki-lakinya tinggal di perkebunan McAllister di wilayah Hall. Dia ingin memberitahu Tuan McAllister bahwa dia memegang tanggung jawab hukum atas kesejahteraan kedua anak di bawah umur tersebut dan bahwa dia bermaksud untuk menjemput mereka dalam waktu 2 minggu. Dia lebih lanjut ingin memberitahu pria itu bahwa gangguan apapun terhadap penjemputan ini akan dipandang sebagai penghalangan perwalian yang sah dan akan ditangani sebagaimana mestinya. Dia menyampaikan salamnya, Grace membacanya 2 kali, kemudian dia melipatnya sepanjang lipatan aslinya dengan sangat rapi, dengan sangat hati-hati, dan memegangnya dengan kedua tangan. Dia menemukan kami, katanya. Sepertinya Nyonya Hennessy, kata Grace. Bukan tuduhan, hanya fakta yang diletakkan di udara di antara mereka. Kemungkinan besar, Grace melihat ke bawah ke arah surat itu. Tangannya tidak gemetar. Dia telah memaksa dirinya berhenti gemetar 2 bulan lalu, kembali ketika gemetar adalah kemewahan yang tidak bisa dia tanggung. Dia tidak bisa begitu saja mengambil kami, katanya. Hukum tidak bekerja seperti itu. Dia harus membuktikan perwalian. Dia harus pergi ke depan hakim. Dia akan melakukannya, kata Samuel. Kalau begitu dia akan melakukannya. Grace mendongak. Dia punya uang, dan dia punya koneksi, dan dia telah merencanakan ini sejak sebelum ibu meninggal. Dia akan menemukan hakim yang akan memberinya apa yang dia inginkan. Mungkin, kata Samuel. Mungkin tidak. Anda tidak mengenal Bibi Prudence. Saya tidak mengenalnya, katanya. Tapi saya tahu hakim. Dan saya tahu apa yang dikatakan sertifikat tanah ketika itu telah dicatat dengan benar. Dia terdisabled sejenak. Grace, di mana sertifikat tanah itu sekarang? Di dalam lapisan jaket saya, katanya segera. Tempat yang sama seperti setiap hari. Pria itu mengangguk perlahan. Bagus. Dia melihat ke arah surat di tangannya. Biarkan dia datang. Grace menatapnya. Tuan McAllister, saya berkata. Biarkan dia datang. Suaranya tenang, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan sikap defensif, melainkan sesuatu yang lebih tua dan lebih berat dan jauh lebih berbahaya dari keduanya. Dia akan datang ke sini, dia akan berbicara dengan saya, dan kemudian dia akan pergi berbicara dengan hakim, dan ketika dia melakukannya, dia akan mendapati bahwa saya sudah berbicara dengan seorang hakim terlebih dahulu. Grace menjadi sangat diam. Apa maksud Anda? Ada seorang pengacara di kota, kata Samuel, dan Forsyth, pria yang jujur, yang mana itu lebih langka dari yang seharusnya. Saya memang akan berkendara ke kota hari Jumat untuk persediaan logistik. Dia berhenti lagi, dan ketika dia berbicara berikutnya, suaranya telah kembali ke kedataran biasanya, dibersihkan dari segala hal tambahan. Saya akan berbicara dengannya tentang perwalian. Kata itu jatuh ke udara di antara mereka seperti batu ke dalam air yang tenang, dan Grace merasakan riaknya bergerak melalui seluruh tubuhnya. Untuk kami, katanya. Pria itu menatapnya dengan stabil. Untuk kalian berdua, katanya. Grace Lawson tidak pernah menangis sekalipun sejak pagi hari dia menguburkan ibunya. Dia telah membuat janji pada dirinya sendiri hari itu, berdiri di halaman gereja bulan November yang dingin dengan lili di pinggulnya, bahwa dia tidak akan menghabiskan air mata lagi sampai dia menemukan tanah yang kokoh tempat berpijak. Dia berdiri di halaman Samuel McAllister sekarang dengan surat Prudence Whitfield di tangannya dan tanah yang kokoh akhirnya berada di bawah kakinya. Dan dia menepati janji itu
Sama seperti dia menepati setiap janji yang pernah dia buat. Namun itu dekat. Itu adalah hal terdekat yang pernah terjadi dalam 3 meses. Anda tidak harus melakukan itu, katanya. Saya tahu saya tidak harus melakukannya, kata Samuel. Itu akan merugikan Anda. Bukan hanya uang, itu akan merugikan waktu dan pembicaraan dan masalah Anda. Saya menduga memang begitu. Kenapa? Katanya, kami bukan darah daging Anda. Kami bukan tanggung jawab Anda. Anda tidak berutang apapun kepada kami. Samuel menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia melihat melampaui dirinya ke arah rumah pertanian, ke arah jendela tempat cahaya dari api dapur memancarkan kotak hangat ke udara kelabu bulan Desember. Dan di dalam kotak itu, jika kamu berdiri di sudut yang tepat, kamu bisa melihat ujung tempat tidur bayi dari kayu tempat Lily sedang tidur. Tidak, katanya, saya tidak berutang. Dia mengambil topinya dari tiang pagar tempat dia meletakkannya, mengenakannya, dan berjalan kembali ke arah kandang. Tapi saya tetap melakukannya, katanya tanpa berbalik. Dan Forsyth adalah seorang pria kecil dengan meja besar dan jenis ketenangan yang datang dari telah melihat hal terburuk dari orang-orang selama 30 tahun dan memutuskan untuk tidak terkejut oleh apapun lagi. Samuel telah berkendara ke kota pada hari Jumat seperti yang dia katakan akan dia lakukan, dan dia telah duduk di kantor itu selama sejam, dan ketika dia berkendara pulang, dia membawa sebuah map berisi surat-surat di bawah lengannya, dan ekspresi di wajahnya yang tidak bisa dibaca oleh Grace secara pasti. Anak itu sedang menunggu di teras ketika dia kembali. Dia telah memberitahu dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menunggu di teras. Well, katanya. Pria itu turun dari kuda dan menyerahkan kendali kepadanya karena kebiasaan. Anak itu telah membawa kudanya sejak minggu pertama itu telah menjadi cara hal-hal dilakukan. Dan pria itu menyelipkan map di bawah lengannya dan menaiki tangga teras. Forsyth mengatakan, kasus ini kokoh, katanya. Sertifikat tanah itu bersih. Wasiat ibumu menyebut namamu sebagai wali Lily, bukan Prudence. Pengadilan di Coleridge sudah mencatatnya. Dia berhenti di pintu dan menatapnya. Ia juga mengatakan Prudence Whitfield menyewa seorang pengacara dari Omaha, pria bernama Caldwell. Forsyth mengenalnya. Apakah itu buruk? Forsyth mengatakan Caldwell memenangkan kasus yang seharusnya tidak dia menangkan. Dia terdisabled sejenak. Ia juga mengatakan Caldwell tidak pernah berhadapan dengan perwalian yang dicatat dengan benar dengan rekan pemohon yang bersedia. Grace membolak-balikan kata itu. Rekan pemohon? Katanya. That's you. Itu adalah saya, Tuan McAllister. Anak itu menyerahkan kuda ke tiang dan menatapnya secara langsung. Anda mengerti bahwa jika ini pergi ke hakim, nama Anda masuk ke dalam catatan secara permanen. Terkait dengan 2 anak perempuan yatim piatu dan perselisihan hak asuh, saya mengerti bahwa orang-orang di kota ini sudah membicarakannya. Biarkan mereka berbicara lebih keras, katanya dan masuk ke dalam. Forsyth mengajukan permohonan bersama pada hari Senin. Pada hari Rabu, setiap jiwa di wilayah Hall mengetahuinya. Pada hari Kamis pagi, Prudence Whitfield sudah berdiri di gerbang depan Samuel McAllister. Grace mendengar kereta kuda terlebih dahulu, suara roda di atas tanah yang membeku, ketukan khusus dari kuda yang telah dirawat dengan baik dan diberi makan dengan baik. Tidak seperti hewan-hewan lelah dari perkebunan pekerja. Dia berada di jendela dapur ketika dia melihatnya berhenti, dan dia menjadi diam seperti cara dia selalu menjadi diam ketika bahaya tiba. Ketenangan hewan khusus yang telah membuatnya tetap hidup melalui 3 bulan pintu yang tertutup dan malam yang dingin, Tuan McAllister, panggilnya, tenang dan sejajar. Pria itu sudah keluar dari lorong belakang jaket setengah terpakai, seperti dia juga mendengar kereta kuda itu. Anak itu berbalik dari jendela dan menatapnya. Dia ada di sini. Pria itu selesai mengancingkan jaketnya, tetap di dalam. Tidak, kata Grace. Pria itu berhenti. Menatapnya, dia ada di sini, untuk saya dan Lily, kata Grace. Saya akan berdiri di samping Anda, atau saya akan berdiri di belakang Anda, tetapi saya tidak akan bersembunyi di dapur sementara seseorang memutuskan hidup adik saya melalui pintu yang tertutup. 1 ketukan detak jantung. Kemudian pria itu mengangguk sekali dan membuka pintu depan Prudence Whitfield persis seperti yang diingat Grace. Tinggi, punggung tegak,
berpakaian wol gelap yang pas seperti baju besi dengan wajah yang akan terlihat menawan jika saja itu pernah bersikap lembut. Dia membawa seorang pria bersamanya yang lebih muda, membawa sebuah tas kulit Caldwell, dugaan Grace atau seseorang yang bekerja untuknya. Wanita itu melewati gerbang tanpa mengetuk dan berhenti 10 kaki dari teras, dan ketika dia melihat Grace berdiri di bahu Samuel, ekspresinya tidak berubah, yang mana itu hampir lebih buruk daripada jika itu berubah. "Grace," katanya, "kamu terlihat kurus." "Saya terlihat sehat," kata Grace, "Nyonya." Pandangan Prudence beralih ke Samuel. "Tuan McAllister, saya Prudence Whitfield. Saya yakin Anda telah menerima surat dari saya." "Benar," kata Samuel. "Kalau begitu Anda tahu mengapa saya di sini." "Benar. Dan Anda tahu mengapa nama saya ada di dalam berkas pengadilan wilayah." Sesuatu bergerak di wajah Prudence. "Sebuah keputusan yang bodoh," katanya, dan suaranya begitu halus dan masuk akal. Suara dari seseorang yang telah melatih diri untuk bersikap masuk akal untuk waktu yang sangat lama. "Tuan McAllister, saya mengerti Anda telah bermurah hati kepada keponakan-keponakan saya. Itu menunjukkan hal baik tentang Anda. Namun Anda adalah seorang pria lajang tanpa keluarga sendiri, dan ini adalah 2 anak kecil yang layak mendapatkan perawatan yang tepat dan rumah yang tepat." "Rumah saya? Rumah Anda?" kata Grace. Prudence menatapnya. "Ya, rumah yang sama dengan tempat Anda menulis surat kepada kami 2 kali setelah ibu jatuh sakit, memintanya untuk menandatangani penyerahan tanah Coleridge sebelum dia meninggal." Suhu udara mendadak turun. Itu turun dari suatu tempat di dalam diri Prudence Whitfield, sesuatu yang telah mendingin jauh sebelum bulan Desember. "Usiamu 10 tahun, kata Prudence lembut. "Kamu tidak mengerti pengaturan hukum." "Saya mengerti apa yang saya baca," kata Grace. "Dan saya bisa membaca dengan sangat baik untuk usia 10 tahun. Samuel meletakkan satu tangan di bahu Grace, tidak menariknya ke belakang, tidak membungkamnya, hanya ada di sana, hadir. Sebuah tangan yang berkata, "Saya di sampingmu." Prudence melihat ke arah tangan itu, kemudian dia melihat ke arah Samuel. "Saya punya tanggal sidang pengadilan," katanya. "Hakim Harmon, 2 minggu dari hari Jumat di Ainsworth. Saya sarankan Anda membawa surat-surat Anda." Dia melihat ke arah pria dengan tas kulit. "Kita sudah selesai di sini." Dia berbalik dan berjalan kembali melewati gerbang, dan roda kereta kuda berputar di atas tanah yang membeku, dan Grace berdiri di teras dan menyaksikan sampai mereka pergi. Dan kemudian dia mengembuskan napas yang telah dia tahan selama 3 menit penuh. "Hakim Harmon," katanya. "Saya mengenalnya," kata Samuel. "Apakah dia jujur?" Samuel terdiam sejenak. "He's a man," katanya, yang berarti dia bisa berpihak kemana saja tergantung pada siapa yang membuat argumen yang lebih baik. Dia melihat ke bawah ke arahnya. "Sebab itulah kamu akan berbicara dengan Forsyth besok, dan kamu akan menceritakan segalanya kepadanya. Setiap surat, setiap kunjungan, setiap kata yang diucapkan bibimu kepada ibumu tentang tanah itu. Segala hal." "Saya ingat semuanya," kata Grace. "Saya tahu kamu ingat." Anak itu melihat ke arah jalan yang kosong. Dia akan mengatakan, "Saya terlalu muda untuk tahu apa yang baik bagi saya." "She akan mengatakan banyak hal," kata Samuel itu, "tidak membuat satupun dari hal itu menjadi benar." 2 minggu sebelum persidangan adalah waktu terpanjang dalam hidup Grace, dan itu adalah pernyataan yang cukup signifikan mengingat 3 bulan terakhir. Dia berbicara dengan Forsyth 2 kali, duduk di kantor meja besar itu dengan Lily di pangkuannya, memeriksa setiap detail yang bisa dia tarik dari ingatan dengan ketepatan terfokus yang sama seperti yang dia terapkan pada segalanya. Forsyth menulis banyak hal dan mengajukan pertanyaan dan mengangguk dan menulis lebih banyak hal lagi. Dan ketika anak itu selesai, dia melihat ke arahnya dari balik kacamatanya dan berkata, "Nona muda, saya telah mengambil kesaksian dari pria dewasa yang tidak setengah jelas sepertimu. Ibu saya mengajari saya untuk bersikap menyeluruh." Kata Grace, ibumu Forsyth berkata, "Mengajarimu dengan baik." Malam sebelum persidangan, Grace tidak bisa tidur. Dia berbaring terlentang dalam kegelapan,
mendengarkan Lily bernapas di dalam tempat tidur bayi. Tempat tidur bayi Samuel, tempat yang telah dia buat dengan tangannya sendiri untuk seorang anak yang tidak pernah sempat menggunakannya dan yang sekarang mendekap hal paling penting di dunia Grace. Dan dia menatap langit-langit dan memeriksa segalanya di kepalanya, setiap argumen, setiap dokumen, setiap kata yang dia rencanakan untuk katakan ketika mereka mendudukannya di kursi itu. Dia mendengar Samuel bergerak di dapur. Dia tidak terkejut. Dia bangkit, membungkus selimut di bahunya, dan pergi keluar. Pria itu ada di meja dengan secangkir kopi dan map berisi surat-surat dari Forsyth tersebar di depannya, dan dia mendongak ketika anak itu muncul. "Kamu seharusnya tidur," katanya. "Anda juga," katanya. Pria itu tidak membantah hal itu. Dia duduk di hadapannya, dan pria itu menuangkan secangkir kecil kopi untuknya tanpa komentar. Dan dia memegangnya dengan kedua tangan untuk kehangatan. "Apa yang terjadi jika kita kalah?" katanya. Pria itu menatapnya dengan stabil. "Kita tidak kalah. Tapi jika kita kalah, Grace, Tuan McAllister, saya telah merencanakan untuk kasus terburuk sejak saya berusia 7 tahun. Saya perlu tahu apa kasus terburuknya." Pria itu terdiam sejenak. Kemudian dia meletakkan cangkirnya. Jika hakim memutuskan untuk Prudence, dia mendapatkan hak asuh sementara. Kemudian Forsyth mengajukan banding. Kemudian kita mendapatkan persidangan kedua dengan catatan yang lebih luas. Dia terdisabled sejenak. Itu tidak berakhir dengan satu keputusan. Itulah yang diandalkan oleh orang-orang seperti Prudence, bahwa pihak lain akan menyerah karena jalannya panjang. Kita tidak menyerah. Tidak, Grace menyetujui. Kita tidak menyerah. Jadi, berhentilah merencanakan untuk kasus terburuk, katanya, dan kembalilah tidur. Dia tidak kembali tidur. Namun dia berhenti berbicara tentang kasus-kasus terburuk, yang mana itu sudah cukup dekat. Gedung pengadilan di Ainsworth adalah sebuah bangunan biasa dengan langit-langit tinggi dan bangku kayu yang telah menampung perselisihan wilayah ini selama 20 tahun. Itu lebih penuh dari yang diduga Grace. Dia berjalan masuk di samping Samuel dengan Lily dibundel di dadanya, dan dia merasakan setiap mata di ruangan itu menemukannya, dan dia mengangkat dagunya dan terus berjalan. Nyonya Hennessy ada di sana. Grace melihatnya di baris ketiga dan merasakan sengatan dingin sebelum dia menyadari wanita itu duduk di sisi lorong mereka. Dia menangkap mata Grace dan memberikan satu anggukan tegas. Anggukan dari seseorang yang telah memutuskan di mana mereka berdiri setelah menghabiskan waktu dalam keraguan, dan Grace mengangguk kembali. Ada orang lain yang dia kenali, pria dari toko pakan yang telah memberi Samuel pandangan panjang pada hari mereka datang untuk persediaan bersama, wanita dari gereja yang telah tersenyum pada Lily melalui jendela. Pengakuan kecil, solidaritas kecil. Grace tidak tahu, orang-orang sedang memperhatikan, orang-orang selalu memperhatikan. Prudence duduk di meja yang berlawanan dengan Caldwell dan dua rekan sejawat serta tumpukan dokumen yang menunjukkan dia telah membangun kasus ini untuk waktu yang jauh lebih lama daripada 2 minggu. Hakim Harmon lebih tua dari yang dibayangkan Grace, dengan rambut putih dan wajah seperti kulit yang ditempa, dan mata yang bergerak di sekitar ruangan dengan kecerdasan menilai yang lambat yang mengingatkannya secara tak terduga pada Samuel. Caldwell maju terlebih dahulu. Dia hebat. Grace harus mengakui hal itu. Dia begitu halus dan metodis, dan dia membuat Prudence terdengar seperti belas kasihan itu sendiri, seorang anggota keluarga yang berbakti, hanya berusaha memenuhi tugas sahnya kepada 2 anak yang berduka yang telah melalui serangkaian keadaan malang, ditempatkan dalam perawatan seorang pria lajang yang tidak terkait di sebuah perkebunan yang terisolasi. Dia mengucapkan kata tidak terkait sebanyak 3 kali, dia mengucapkan terisolasi sebanyak 2 kali. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang secara teknis merupakan kebohongan, yang diakui Grace sebagai jenis keterampilan khusus. Kemudian Forsyth berdiri, dia menunjukkan sertifikat tanah terlebih dahulu, yang dicatat dengan benar, disaksikan dengan benar, menamai Grace sebagai pihak yang bertahan dari kepentingan atas kematian ibunya. Dia menunjukkan wasiat yang menamai Grace sebagai wali Lily dengan bahasa eksplisit yang telah disusun. Forsyth mencatat oleh seorang pengacara, Coleridge, 3 bulan sebelum Eleanor Lawson meninggal, pada saat dia berada dalam kondisi pikiran yang sepenuhnya sehat. Dia menunjukkan 2 dari surat Prudence sendiri, surat-surat yang disimpan Grace terlipat di dalam kantong dalam jaketnya di samping sertifikat tanah yang dibawa melalui 30 mil musim dingin Nebraska.
Karena sebagian dari dirinya selalu tahu hal itu akan menjadi penting, dia membaca satu kalimat dari surat pertama dengan lantang, dan dia tidak perlu membaca lebih dari itu, karena kalimat itu membuat hal tersebut menjadi sepenuhnya jelas. Prudence duduk di mejanya dengan ketenangan seorang wanita yang telah merencanakan untuk komplikasi dan telah menghadapi satu komplikasi yang tidak sepenuhnya dia antisipasi. Caldwell bersandar ke telinganya dan wanita itu mendengarkan dan rahangnya mengeras sedikit saja dan dia mengangguk. Kemudian Hakim Harmon berkata, "Saya ingin mendengar dari si anak." Grace telah mengetahui hal ini mungkin terjadi. Forsyth telah memberitahunya bahwa itu mungkin terjadi. Dia telah melatih apa yang akan dia katakan, duduk di meja dapur Samuel, dengan Lily di pangkuannya dan Samuel di hadapannya, mendengarkan, tidak menyela, hanya mendengarkan. Dia menyerahkan Lily kepada Samuel. Sekarang pria itu menerimanya tanpa ragu-ragu, dan Lily meraih kerah jasnya dengan kedua kepalan tangan. Seperti cara yang selalu dia lakukan, penuh kepemilikan dan kepastian, dan Grace berjalan ke kursi di bagian depan ruangan. Dia duduk, dia melipat tangannya di pangkuannya. She memandang Hakim Harmon. "Grace," kata Hakim, dan suaranya tidak kasar. "Bisakah kamu memberitahu saya dengan kata-katamu sendiri, mengapa kamu meninggalkan perawatan bibimu?" "Saya tidak pernah berada dalam perawatan bibi saya," kata Grace. "Ibu saya meninggal di bulan September. Bibi saya datang ke rumah di bulan Oktober. Dia tidak bertanya bagaimana keadaan saya dan Lily, dia bertanya tentang sertifikat tanah. Dia bertanya 3 kali dalam satu sore. Ketika saya memberitahunya bahwa saya tidak tahu di mana ibu menyimpan surat-surat itu, dia menatap saya seolah dia tahu saya berbohong." Grace terdiam. "Saya memang berbohong. Saya tahu persis di mana surat-surat itu berada. Ibu menunjukkannya kepada saya pada musim panas sebelum dia meninggal. Dia memberitahu saya untuk menjaganya tetap aman, tidak peduli apapun, karena tanah itu milik saya dan Lily dan tidak ada yang berhak merebutnya. Dan kamu percaya bibimu bermaksud merebutnya." "Dia mengatakannya demikian," kata Grace, tidak dengan lantang, tetapi dia mengatakannya dalam surat-suratnya. "Yang mulia, saya bisa membaca. Saya sudah bisa membaca sejak saya berusia 5 tahun. Ibu saya memastikan hal itu. Dan apa yang ditulis bibi saya dalam surat-surat itu bukanlah bahasa dari seseorang yang ingin merawat 2 anak. Itu adalah bahasa dari seseorang yang ingin merawat selembar sertifikat tanah." Keheningan melanda ruangan. Keheningan total yang syarat beban. "Dan Tuan McAllister," kata Hakim dengan hati-hati, "kamu pergi kepadanya. Dia adalah pintu ke-8 yang saya ketuk," kata Grace. Dalam 3 hari di bulan Desember, dia membiarkan hal itu mengendap sejenak. Dia adalah satu-satunya yang membukanya sepenuhnya. Dia mendengar seseorang di bangku di belakangnya mengeluarkan suara, bukan sepenuhnya kata, hanya embusan napas yang memiliki arti. Dia tidak menoleh ke belakang. "Dia memberi kami tempat bernaung," katanya. "Dia memberi kami makanan dan kehangatan. Dia mengizinkan saya bekerja untuk itu, yang mana itulah yang saya minta karena saya tidak menerima amal. Begitu pula ibu saya, begitu pula saya." Dia menatap Hakim Harmon dengan stabil. Dia mengajukan permohonan bersama itu karena dia memilih untuk melakukannya. Tidak ada yang memintanya, tidak ada yang mendorongnya. Dia berkendara ke kota atas kemauannya sendiri, dan dia berbicara dengan pengacara atas kemauannya sendiri karena dia memutuskan bahwa kami layak dilindungi. Jeda sejenak. "Bibi saya memiliki hak darah. Saya mengerti itulah yang dikatakan hukum, tetapi ibu saya juga berkata bahwa keluarga adalah orang-orang yang muncul ketika itu merugikan mereka sesuatu. Berdasarkan ukuran itu, Tuan McAllister lebih merupakan keluarga bagi saya dan Lily daripada apa yang pernah dicoba oleh Prudence Whitfield." Keheningan yang mengikuti berbeda dari keheningan sebelumnya. Itu adalah keheningan dari ruangan yang penuh dengan orang-orang yang baru saja mendengar sesuatu dikatakan dengan lugas yang mana telah mereka pikirkan dalam lingkaran yang rumit, dan kelugasan dari hal itu telah menenangkan sesuatu di dalam diri mereka. Kemudian Caldwell berkata dengan halus, dan dengan waktu dari seorang pria yang telah melakukan ini berkali-kali, "Yang mulia, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan kepada si anak?"
Hakim mengangguk. Caldwell berdiri. Dia tinggi, berpakaian bagus, dengan wajah menyenangkan yang tidak dipercayai Grace untuk 1 detik pun. Grace, katanya, dan suaranya begitu lembut. Suara dari seseorang yang sebenarnya tidak bersikap lembut. Usiamu 10 tahun. Ya, Tuan. Dan kamu telah tinggal dengan seorang pria yang kamu temui 4 minggu lalu. Ya, Tuan. Seorang pria yang kamu tidak tahu apa-apa tentangnya. Seorang asing. Dia bukan orang asing lagi. Kata Grace, dia menjadi orang asing selama sekitar sejam. Sebuah suara dari bangku penonton. Bukan tawa persisnya, melainkan kerabat dekatnya. Caldwell terus mendesak. Grace, tidakkah kamu berpikir seorang wanita muda dari kedudukan bibimu dengan rumah yang layak dan sumber daya yang layak akan lebih siap untuk merawatmu dan adikmu daripada seorang petani lajang yang tidak, kata Grace. Caldwell mengerjap. Dia tidak menduga interupsi tersebut. Orang-orang jarang menginterupsinya. Tidak, kata Grace lagi, dan suaranya tidak goyah. Karena fasilitas tidaklah sama dengan perawatan. Bibi saya memiliki sumber daya. Saya tidak meragukan hal itu. Namun sumber daya bukanlah apa yang menjaga Lily tetap hangat ketika dia membiru dalam dingin. Sumber daya bukanlah apa yang bangun sebelum fajar untuk menyiapkan bubur gandum agar saya tidak harus melakukannya. Sumber daya bukanlah apa yang berkendara ke kota untuk berbicara dengan pengacara ketika tidak ada siapapun yang memberitahunya bahwa dia harus melakukannya. Dia memandang Caldwell dengan kelugasan khusus dari seseorang yang telah kehabisan kesabaran untuk hal-hal yang tidak langsung. Anda bertanya kepada saya, apakah saya lebih suka memiliki uang atau memiliki seseorang yang muncul? Dan jawabannya sama seperti yang selalu ada. Caldwell duduk kembali. Hakim Harmon melihat ke arah surat-suratnya untuk waktu yang lama, kemudian dia mendongak dan matanya tertuju pada Samuel yang sedang duduk di baris depan dengan Lily di lututnya dan 1 tangan besar melengkung di punggungnya, stabil dan pasti. Dan Lily sedang melihat ke arah Hakim dengan mata gelapnya yang lebar dan kepalan tangannya melingkar di kerah jas Samuel. Tuan McAllister, kata Hakim. Samuel berdiri. Kamu mengerti apa yang kamu ambil alih? Saya mengerti, kata Samuel. Ini bukanlah pengaturan sementara yang kamu minta. Bukan, Tuan. Ini bukan. Hakim menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia melihat ke arah Prudence Whitfield yang duduk sangat tegak dan sangat diam dengan ekspresi seorang wanita yang mulai memahami bahwa dia telah salah memperhitungkan dan bahwa salah perhitungan itu mungkin tidak dapat diperbaiki. Saya sudah mendengar cukup, kata Hakim Harmon, dan dia menjangkau surat-suratnya, dan ruangan menjadi begitu sunyi hingga Grace bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinganya, stabil dan keras dan sangat hidup. Hakim Harmon meletakkan penanya dan melihat ke arah ruangan dari balik kacamatanya. Cara seorang pria melihat ketika dia telah menetapkan pikirannya, dan ingin semua orang memahami hal itu dengan jelas sebelum dia berbicara. Saya telah berada di kursi pengadilan ini selama 19 tahun, katanya. Dan suaranya terukur dan sengaja, setiap kata diletakkan seperti batu. Dan dalam 19 tahun itu, saya telah melihat banyak sekali orang datang ke ruang sidang ini mengklaim bertindak demi kepentingan terbaik seorang anak. Dia terdisabled sejenak. Sebagian besar dari mereka bertindak demi kepentingan terbaik dari sesuatu yang lain sama sekali. Dia melihat ke arah Prudence Whitfield tepat selama 1 detik, tidak lebih, tidak kurang, dan kemudian melihat kembali ke surat-suratnya. Permohonan perwalian yang diajukan oleh Samuel McAllister yang ditandatangani bersama oleh anak di bawah umur Grace Lawson, konsisten dengan wasiat yang dicatat dari Eleanor Lawson, dan dengan keadaan yang didokumentasikan dari kesejahteraan kedua anak, saya mengabulkannya. Ruangan mengembuskan napas lega. Grace merasakannya bergerak melalui tubuhnya seperti udara hangat pertama setelah musim dingin yang panjang. Tidak dramatis, tidak keras, hanya nyata, hanya selesai. Dia duduk sangat diam di kursi di bagian depan ruangan dan bernapas. Lagi pula, hakim melanjutkan, sertifikat tanah yang dicatat atas nama Grace dan Lily Lawson tetap menjadi hak milik eksklusif dari anak-anak di bawah umur tersebut di bawah pengawasan wali hukum mereka. Tidak ada klaim terhadap sertifikat tanah itu yang akan dilayani oleh pengadilan ini. Dia mendongak, sidang ditutup, palu sidang diketuk
Prudence Whitfield tidak bergerak untuk sesaat. Kemudian dia berbalik ke arah Caldwell dan mengatakan sesuatu dalam suara yang terlalu rendah untuk ditangkap oleh Grace. Dan Caldwell mengangguk halus dan tidak terbaca dan mulai mengumpulkan surat-suratnya dengan efisiensi tanpa tergesa-gesa dari seorang pria yang telah kalah sebelumnya dan tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Efisiensi tanpa tergesa-gesa itulah yang menakuti Grace. Dia melintasi ruangan menuju Forsyth yang sudah menjabat tangan dengan Samuel, dan dia meletakkan tangannya di lengan pengacara itu. Dia belum selesai, katanya pelan. Caldwell, dia sudah merencanakan sesuatu. Forsyth menatapnya dengan mata stabil itu, kemungkinan besar, katanya. Apa yang bisa dia lakukan? Mengajukan banding? Menantang yurisdiksi? Mempertanyakan kompetensi dari wasiat asli? Dia terdisabled sejenak. Dia tidak akan menang, tetapi dia bisa membuat jalannya lebih panjang. Seberapa jauh lebih panjang? Forsyth melirik ke arah Samuel, lalu kembali ke arah Grace. Bisa berbulan-bulan, bisa setahun. Dia merendahkan suaranya. Namun inilah yang perlu kamu pahami, Grace. Setiap langkah yang dia ambil merugikan uang Prudence, dan setiap langkah yang kita ambil merugikan uang Samuel. Pada titik tertentu, salah satu pihak akan kehabisan kehendak untuk terus berjalan. Dia menatapnya secara langsung. Pengalaman saya menunjukkan bahwa pihak yang memiliki sesuatu yang nyata untuk diperjuangkan akan bertahan lebih lama. Grace memikirkan hal itu. Kemudian dia mengangguk dan pergi ke arah Samuel, yang sedang mendekap Lily di bahunya dengan kemudahan alami dari seseorang yang telah melakukannya selama bertahun-tahun daripada hitungan minggu. Dan dia berdiri di sampingnya dan membiarkan dirinya merasakan hanya untuk sesaat kenyataan kokoh dari hal itu. Kita menang, katanya. Kita menang hari ini, katanya. Bukan untuk mengecilkannya, hanya untuk menamainya dengan akurat. Dia melihat ke bawah ke arahnya. Kamu siap untuk pulang? Kata rumah mendarat di dadanya dan tinggal di sana. Ya, katanya. Saya siap. Perjalanan kembali terasa tenang, dengan cara yang mengikuti sesuatu yang sangat besar. Bukan ketenangan yang kosong, melainkan ketenangan yang penuh. Jenis ketenangan yang memiliki terlalu banyak hal di dalamnya untuk kata-kata biasa. Grace duduk di kereta roda dengan Lily di pangkuannya dan menyaksikan langit Nebraska yang membeku dan memikirkan tentang ibunya yang telah duduk di meja dapur 3 bulan sebelum dia meninggal dan memastikan setiap lembar kertas dalam keadaan teratur yang telah menunjukkan kepada Grace di mana sertifikat tanah disimpan dan membuatnya menghafal nama pengacara di Coleridge dan berkata dengan sangat pelan, saya membutuhkanmu untuk menjadi cukup kuat untuk kalian berdua jika sampai pada hal itu. Itu telah sampai pada hal itu. Grace berpikir ibunya mungkin akan menyukai Samuel McAllister. Dia berpikir Eleanor Lawson akan mengenali dalam dirinya kualitas yang sama yang telah dia coba bangun ke dalam diri putrinya, keteguhan khusus yang tidak mengumumkan dirinya sendiri, yang hanya bertahan ketika segala hal lain bergerak. Tuan McAllister, kata Grace. Kamu telah memanggil saya demikian selama 3 tahun. Katanya, kamu bisa memanggil saya Samuel. Dia mempertimbangkan hal itu. Belum saatnya, katanya. Mungkin ketika saya lebih tua, pria itu mengeluarkan suara yang berada di antara keluhan napas dan tawa. Adil rasanya. Saya telah berpikir, katanya, tentang tanah Coleridge. Saya menduga kamu akan demikian. Lily terlalu muda untuk memutuskan apapun tentang hal itu sekarang, tetapi saya telah berpikir bahwa ketika dia sudah cukup tua, kita harus bertanya kepadanya bersama-sama apa yang ingin dia lakukan dengannya. Dia terdisabled sejenak. Ibu meninggalkannya untuk kami berdua. Seharusnya kami berdua yang memutuskan. Dan sementara itu, Samuel berkata, sementara itu, kata Grace, saya ingin membayar seorang pria di Coleridge untuk menjaga pagar tetap tegak dan semak-semak bersih. Saya ingin tanah itu dalam keadaan baik ketika kita membuat keputusan itu. Dia menatapnya dari samping. Saya akan membayarnya dari upah saya sendiri. Kamu tidak menarik upah, katanya. Kalau begitu ini sudah saatnya kita memperbaikinya, katanya. Pria itu terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, 15 sen seminggu. 50.
kata Grace. 20, 40, 25. Baiklah, katanya, dan termasuk kamar dan makan. Grace menatapnya. Cahaya panjang berada di wajahnya dan pria itu sedang melihat ke arah halaman dengan ekspresi yang telah dia ketahui sebagai versinya dari kepuasan. Bukan bahagia dengan cara orang-orang yang mudah bahagia, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit dimenangkan. Kepuasan dari seorang pria yang telah membangun kembali sesuatu dari dalam keluar dan mendapatinya kokoh. Setuju, katanya. Pria itu mengangguk sekali. Mereka berjabat tangan secara formal. Cara mereka telah berjabat tangan atas berbagai hal sejak awal sebagai sesama yang setara, sebagai orang-orang yang kata-katanya berarti apa yang dikatakannya. Nyonya Hennessy datang untuk makan malam 3 malam kemudian. Cara yang dia lakukan hampir setiap minggu sekarang. Dan dia membawa satu toples selai dan sepotong berita dari kota yang dia sampaikan dengan energi khusus dari seseorang yang telah menunggu untuk mengatakannya sepanjang perjalanan Hakim Harmon pensiun. Seorang hakim baru datang dari Omaha. Orang-orang muda berkata berpikiran adil. Grace mendengarkan ini dengan perhatian cermat yang dia bawa untuk apapun yang menyentuh struktur hukum wilayah. Siapa namanya? Tanyanya. Whitmore? Nyonya Hennessy berkata. James Whitmore. Forsyth mengenalnya. Tampaknya mengatakan dia orang yang baik. Grace menyimpan informasi ini di bagian pikirannya yang melacak hal-hal semacam itu. Kemudian dia mengoper roti dan mengalihkan pembicaraan karena makan malam sudah ada di atas meja dan Lily sudah berada di kursinya dengan sendok siap dan kesabarannya sepenuhnya habis. Setelah makan malam, setelah Lily berada di tempat tidur dan Nyonya Hennessy telah pulang dan piring-piring disingkirkan, Grace berdiri di jendela dapur dan melihat keluar ke arah halaman dalam kegelapan pada gerbang yang tergantung tegak dan tertutup bersih pada garis pagar yang membentang kokoh dan pasti di sepanjang tepi tanah mereka. Dia memikirkan tentang seorang anak perempuan yang telah berjalan 30 mil di bulan Desember membawa semua yang dia miliki tersisa. Dia memikirkan tentang pintu ke-8, pintu terakhir, pintu yang telah dia hantam dengan kepalan tangannya yang membeku karena dia telah kehabisan pilihan dan bukan kehabisan kehendak. Dia memikirkan tentang apa artinya meminta pekerjaan alih-alih belas kasihan untuk berdiri tegak ketika setiap pintu telah tertutup bagimu untuk terus berjalan. Bukan karena kamu yakin itu akan baik-baik saja, tetapi karena kamu tidak bersedia untuk mengetahui apa yang terjadi jika kamu berhenti. Samuel datang dan berdiri di sampingnya di jendela. Pria itu melihat keluar ke arah halaman yang sama. Kamu tidak apa-apa? Katanya. Saya baik, kata Grace. Dan dia bersungguh-sungguh dengan cara dia bersungguh-sungguh atas segalanya, sepenuhnya, tanpa keraguan dengan beban penuh dari seseorang yang tahu persis apa arti kata-kata itu karena dia telah hidup melalui apa yang diperlukan untuk bisa mengatakannya. Pria itu meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk sesaat, bukan tepukan anak kecil. Tidak merendahkan, hanya isyarat dari seorang pria yang telah kehabisan kata-kata untuk sesuatu dan telah menemukan cara yang berbeda untuk mengatakannya. Kemudian dia mengambil cangkir kopinya dan pergi ke kursinya dan mengambil bukunya. Dan api terus menyala, dan gerbang berdiri tegak di luar dalam kegelapan. Dan di suatu tempat di ujung lorong, Lily sedang bernapas dalam tidur yang nyenyak tanpa gangguan dari seorang anak yang tidak pernah sekalipun meragukan bahwa dia dicintai. Grace Lawson berusia 13 tahun, dan dia telah berjalan melalui musim dingin terburuk dalam hidupnya dan mengetuk setiap pintu yang menyajikan dirinya sendiri. Dan dia telah menemukan di balik pintu terakhir bukan amal, bukan rasa kasihan, bukan tempat bernaung sementara, melainkan sesuatu yang tidak bisa direbut darinya oleh pengadilan, atau kereta api atau seorang wanita dengan pengacara tas kulit dan surat bersegel lilin gelap. Dia telah menemukan sebuah keluarga, bukan keluarga tempat dia dilahirkan. Keluarga itu telah pergi dan kesedihan akan hal itu akan selalu nyata dan dia akan membawanya seperti cara dia membawa segalanya dengan jujur dan tanpa berpura-pura itu berbobot lebih ringan dari yang sebenarnya. Namun keluarga yang telah dia bangun, keluarga yang telah dibangun di sekelilingnya, keluarga yang disatukan bukan oleh darah, melainkan oleh pilihan harian,
dengan muncul dengan membuka pintu, ketika menutupnya akan menjadi lebih mudah. Keluarga itu adalah miliknya dengan cara yang tidak ada hal yang diambil dengan paksa atau keadaan yang bisa dibatalkan. Gerbang yang bengkok itu sekarang tegak, rumah pertanian yang dingin itu sekarang hangat. Pria di kursi dekat api, Tungku telah mengajari dirinya sendiri secara perlahan dan tidak sempurna serta dengan biaya yang signifikan bagi kedamaian pribadinya sendiri. Bagaimana cara membiarkan seseorang masuk kembali dan anak perempuan kecil yang sedang tidur di ujung lorong telah memberinya sebuah nama yang akan dia bawa seumur hidupnya. Dan dia tidak mengoreksinya, tidak sekalipun, karena itu benar dan mereka berdua mengetahuinya. Dan beberapa kebenaran tidak perlu diperdebatkan keberadaannya. Mereka sudah ada. Mereka telah selalu ada. Kamu hanya harus menjadi cukup berani untuk berjalan ke arah mereka menerobos salju. Demikianlah apa yang telah dilakukan Grace Lawson. Demikianlah apa yang akan selalu dia lakukan. Dan itu telah menjadi pada akhirnya lebih dari